RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Selamat datang dalam program Kita Indonesia dalam poin suka gotong royong dan peduli kondisi sekitar dengan tema kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, bersatu hadapi cuaca ekstrim dari prediksi ke aksi. Dan kali ini bersama saya Anne Riangga kita akan membahas tentang ini ya. Jadi untuk pemirsa podcast perlu diketahui bahwasanya Indonesia belakangan ini menghadapi pola cuaca yang makin sulit diprediksi. Mulai dari hujan ekstrim, badai siklon, hingga kemarau panjang yang bisa memicu adanya bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan juga kekeringan. Tapi sayangnya kesiapsiagaan masyarakat hanya pada saat tanggap darurat. Padahal harus segera dimulai yang namanya mitigasi dari informasi yang akurat tentunya dan juga dibutuhkan keterlibatan dari warga sehari-hari. Lalu bagaimanakah BMKG memprediksi pola cuaca ekstrim ke depan? Sejauh mana informasi BMKG sudah diakses dan dipahami oleh masyarakat akar rumput? Lalu bagaimana MDMC membangun jembatan antara data ilmiah BMKG dengan aksi nyata di lapangan? Lalu apa tantangan terbesar di masyarakat seperti hoax, literasi rendah atau minimnya kesadaran mitigasi? Dan kolaborasi ideal apakah yang harus dilakukan warga, pemerintah daerah, dan relawan agar pesan peringatan dini ini benar-benar efektif? Oleh karena itu di studio podcast Kita Indonesia kali ini telah hadir di samping saya ada narasumber kita mulai dari yang ujung ya. Ini saya panggilnya Mbak, Kak, atau Ibu ya lebih baiknya ya. Ibu aja ya. Ibu Diah Novita Astuti. Beliau adalah PMG Madya Stasiun Meteorologi Juanda. Selamat datang di podcast Kita Indonesia, Ibu. Terima kasih atas undangannya podcast RRI Surabaya. Oke, siap. Dan di tengah-tengah yang paling ganteng ya, ini ada Bapak Muhammad Adi Pramono. Beliau adalah perwakilan dari MDMC. Selamat datang di podcast Kita Indonesia. Terima kasih, matur nuwun. Sehat semuanya ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Walaupun sering diterpa dengan hujan, badai siklon gitu ya. Baik, pada kesempatan kali ini tentunya kita ingin mengetahui bagaimana kondisi dari cuaca yang memang makin sulit diprediksi. Lalu dari masyarakatnya sendiri, apakah mereka sudah cukup mempunyai informasi yang akurat, demikian ya. Jadi kita langsung aja masuk ke segmen yang pertama nih. Kenalan dulu. Jadi dari BMKG dulu nih. BMKG Stasiun Meteorologi Juanda, Sidoarjo ya. Dan juga ada juga dari MDMC. Mungkin dari BMKG sendiri bisa dijelaskan kalau BMKG sendiri saat ini untuk melihat kondisi cuaca yang makin ekstrim ini seperti apa? Adakah kesiapsiagaan yang memang harus disosialisasikan ke masyarakat? Oke, baik Mbak. Kalau BMKG sendiri di sini kan perannya ya secara teknis ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 itu tugas kita adalah memberikan informasi, mengamati perubahan cuaca, kemudian menganalisis data-datanya, kemudian mengolah data tersebut sehingga menjadi informasi yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Kemudian dari informasi yang kami berikan, kami juga memberikan peringatan dini apabila ada perubahan cuaca yang cukup signifikan misalkan, atau potensi terjadinya cuaca ekstrim yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi itu tadi. Nah, tugas kita sebenarnya sebatas di balik layar gitu. Jadi hanya support data dan informasinya saja gitu. Jadi setelah informasinya kita berikan, kita salurkan untuk kemudian disampaikan kepada stakeholder atau pemangku kepentingan dan user yang membutuhkan data tersebut untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena kalau kita bicara cuaca dan iklim itu kan lingkupnya luas sekali. Dia bisa berpengaruh ke berbagai sektor seperti itu. Jadi pengguna informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika memang cukup luas hingga ke lapisan masyarakat
yang paling dasar gitu, masyarakat sehari-hari, warga sehari-hari. Dan kalau dari MDMC sendiri nih peranannya apa dan apa sih MDMC? Mungkin masih banyak yang belum tahu nih. Kalau BMKG kan udah tahu nih, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, kalau MDMC apa itu? Ya, baik, terima kasih. MDMC itu kepanjangan dari Muhammadiyah Disaster Management Center. Jadi di Muhammadiyah itu memiliki badan yang bertindak selaku kalau di pemerintah ini BPD. Jadi akan melakukan aksi ketika ada bencana. Tetapi bukan hanya sekedar ketika ada bencana, tetapi kita juga melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat yang sekiranya nanti bagaimana pasca, sebelum, dan ketika ada bencana apa yang harus mereka lakukan. Maka di sini Muhammadiyah memiliki lembaga khusus terkait dengan kebencanaan yang sering kita kenal yaitu MDMC. Dan MDMC ini adalah salah satu organisasi terbesar di Asia terkait dengan kebencanaan. Jadi seperti itu. Terbesar se-Asia. Se-Asia. Oke, jadi ruang lingkupnya gede banget ya. Nah, makanya itu kita cari tahu nih sekarang dari BMKG dulu nih. Apa fenomena cuaca ekstrim yang terbesar yang perlu diwaspadai masyarakat tahun ini? Tahun ini, kalau kita bicara tahun ini ya, di tahun 2025 untuk wilayah skupnya Jawa Timur, Indonesia sebenarnya termasuk Jawa Timur ya, saat ini memang masih berada di musim kemarau. Namun pada rilis perakiraan awal musim, BMKG sendiri sudah memprediksi dan sudah menyampaikan bahwa musim kemarau kita di tahun ini diprediksi akan mundur daripada normalnya dan durasinya akan lebih pendek daripada normalnya. Itulah kenapa kalau di tahun lalu di bulan Juni, Juli biasanya itu sudah langitnya sudah cerah sekali ya, sudah tidak ada hujan sama sekali gitu. Kemudian suhu hawa dingin yang biasanya terjadi di musim kemarau ya, atau biasa kita sebut dengan bediding, itu sudah terasa di bulan Juni biasanya. Nah, kalau di tahun ini seperti yang kita ketahui sampai bulan Juli ini masih ada potensi hujan walaupun sporadik. Jadi tidak merata gitu, tapi masih ada potensi hujan yang muncul di beberapa wilayah. Nah, ini kan berarti di tahun ini kita mengalami yang disebut anomali iklim. Nah, anomali iklim ini anomali iklim ini merupakan salah satu dampak dari manifestasi pemanasan global jangka panjang. Jadi kalau dari dulu kita selalu mendengar isu tentang global warming, perubahan iklim. Nah, tahun ini kita merasakan hal itu terjadi. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi udara yang dingin sampai menggigil ya, padahal Surabaya ya pada khususnya ya terkenal dengan cuaca yang panas begitu ya. Tapi belakangan ini ya sejak bulan Juni terasa dingin gitu, walaupun di dalam gitu ya nggak pakai AC itu udah dingin. Ini perlu saya luruskan sedikit. Memang polanya di setiap tahun itu pada saat musim kemarau di bulan Juni, Juli, dan Agustus, wilayah Surabaya atau wilayah Pulau Jawa biasanya suhunya memang lebih dingin justru. Memang itu adalah normal seperti itu, karena pada saat musim kemarau angin yang bertiup itu adalah angin timuran atau monsunnya itu dari Australia. Nah, angin dari timuran ini membawa massa udara yang kering dan dingin, karena di Australia itu sekarang sedang musim dingin. Seperti itu, makanya kita jadi kebawa hawanya dingin biasanya. Tetapi karena di tahun ini terjadi anomali iklim yang menyebabkan pada bulan Juni sampai Juli saat ini masih ada hujan, dan pembentukan pertumbuhan awan masih cukup potensial gitu, masih ada awan-awan di langit gitu, sehingga bedidingnya itu jadi sedikit tertekan, tidak terlalu terasa. Biasanya kan hawa dinginnya menusuk sekali, yang tahun ini tidak terlalu justru. Tetap kita sudah mulai merasakan di bulan Juli ini kan sudah mulai merasa dingin. Gitu. Itu akibat dari karena awannya itu masih ada, jadi terhalang pelepasan panas yang kita biasanya lepaskan ke atmosfer, terhalang oleh awan sehingga dikembalikan lagi ke bumi gitu.
Kalau tadi dari BMKG dijelaskan bahwa tahun ini lagi ada yang namanya anomali iklim begitu ya. Nah kalau dari MDMC nih, tantangannya bagaimana nih MDMC untuk menerjemahkan data dari BMKG ke tindakan nyata dan komunitas? Oke. Tantangan MDMC ketika turun ke lapangan menafsirkan sesuatu hal yang diinformasikan oleh BMKG, terutama di kalangan-kalangan yang terpencil, desa-desa yang terpencil, itu belum tentu internet bisa masuk. Sehingga mereka itu terkadang informasinya lambat. Jadi terkadang mereka itu tidak bisa menerima informasi yang kuat, akurat, dan cepat. Nah, terkadang mereka itu ketinggalan seperti itu. Bahkan ada beberapa desa yang sama sekali tidak kemasukan internet, sehingga mereka susah untuk mengakses informasi-informasi dari BMKG yang bersifat di media sosial. Oke. Lalu solusinya bagaimana kalau seandainya memang internet itu sulit diakses dan juga bahkan ya tidak ada? Berarti disampaikannya melalui apa? Maka ini harapan saya ya, yang pertanyaan berikutnya, kemungkinan nanti BMKG itu memiliki terobosan-terobosan baru bagaimana informasi yang telah disiapkan oleh BMKG yang sudah diprediksi oleh BMKG bisa menyentuh ke masyarakat, bukan ke masyarakat umum yang sifatnya di perkotaan tetapi juga di pedesaan bisa tersentuh dengan itu. Karena kita melihat masyarakat kita itu juga selain tidak bisa mengakses internet, mereka juga minim literasi. Sehingga mereka kadang tidak tahu istilah-istilah yang dikeluarkan oleh BMKG. Ketika dikasih simbol seperti ini itu tandanya apa, ketika dikasih tanda seperti ini harus apa, sehingga mereka itu tidak tahu menahu ketika ada informasi seperti itu dari BMKG. Oh, sepertinya RRI siap nih menjadi wadah BMKG, MDMC untuk apa namanya menginformasikan sampai ke daerah-daerah. Ya, kan betul. Ini apa namanya kalau dari radio itu lebih secara sinyal masih bisa terjangkau sampai ke daerah-daerah seperti itu. Iya. Sampai situ. Oke, nah kalau dari BMKG lagi nih, bagaimana BMKG menyusun prediksi dan juga menyebarkan peringatan dini? Oke, baik. Kalau BMKG sendiri punya metode pendekatan ilmiah ya. Untuk mendefinisikan apa yang terjadi di alam menjadi bentuk perakiraan cuaca. Kita menggunakan model numerik, model angka-angka. Intinya menggunakan teknologi lah. Nah, kemudian teknologi ini akan dianalisis oleh perakirawan kami, di mana pengalaman perakirawan itu sendiri mempengaruhi hasil dari prediksi cuaca itu. Nah, karena alam itu cukup kompleks ya Mbak, dan alam kita juga sangat dinamis, kita mencoba menyederhanakannya dalam bentuk angka-angka itu tadi, tentunya akan terjadi bias gitu atau nilai error tentunya, sehingga hasil prediksi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG tentunya tidak bisa menyentuh akurasi 100%. Itulah kenapa disebut perakiraan, karena mengira-ngira atau merupakan pendekatan gitu. Tetapi apakah informasi tersebut menjadi tidak perlu digunakan karena tidak akurat 100%? Tentu tidak, karena ada informasi tentu jauh lebih baik daripada tidak ada informasi perakiraan sama sekali. Jadi untuk tingkat akurasi dari prediksi cuaca kami rasa cukup baik di angka 80-an%, 83 hingga 86%. Kemudian untuk sistem peringatan dini sendiri, kami berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai platform, bisa dengan website, kemudian dari sosial media juga, yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Tetapi itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Adi, bahwa ada kelompok masyarakat tertentu atau komunitas tertentu yang mungkin belum bisa terjangkau sepenuhnya dengan teknologi. Itulah kenapa kami juga membutuhkan komunitas MDMC, relawan seperti MDMC untuk menyampaikan atau menjembatani informasi yang kami sampaikan dan peringatan dini yang kami sampaikan kepada masyarakat itu tadi. Oke. Baik, nanti kita akan nyambung lagi ngobrol-ngobrolnya. Masih ada banyak banget pertanyaan untuk BMKG dan juga MDMC. Tetap di sini. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat kerja.
Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kembali lagi di program Kita Indonesia. Kak, sekarang saya mau tanya nih untuk MDMC. Bagaimana MDMC ini caranya untuk mendidik masyarakat begitu ya, supaya tanggap bencana. Jadi nggak cuma pasca bencananya aja, tapi juga mitigasi sejak dini. Ya, gimana? Ya, langsung saya jawab ya. Iya, oke, silakan. Jadi MDMC ini kira-kira kita hitung mundur 10 tahun yang lalu kita sudah melakukan edukasi kepada masyarakat. Salah satu yang sering kita lakukan, contoh kayak saat ini ya, ini kan banyak siswa-siswa baru yang sedang melakukan MPLS, maka MDMC di sini perannya turun ke sekolah. Turun ke sekolah memberikan edukasi. Jadi mereka para sekolah itu memiliki program MPLS dan salah satu ronde acaranya dimasukkan mitigasi kebencanaan. Sehingga MDMC bisa memberikan edukasi kepada masyarakat apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Lalu yang kedua, MDMC juga menggunakan media sosial sebagai informasi juga tanggap darurat MDMC, yaitu memberikan flyer, kemudian membuat berita berupa tulisan yang kemudian bisa kita viralkan, kita siarkan kepada masyarakat luas, sehingga mereka secara tidak langsung kita membuat media yang menarik, kemudian kita membuat berita yang menarik, judul yang menarik, sehingga menarik minat bakat mereka untuk membaca literasi sehingga mereka paham dan tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadinya bencana. Tapi ngomong-ngomong flyernya tuh udah beredar kemana aja sih? Aku kok merasa belum pernah menerima flyer itu. Iya, mbaknya aja yang ketinggalan. Padahal ini kan sudah kita viralkan. Bukan MDMC yang menjauh dari mbaknya, tapi mbaknya itu yang kadang-kadang menjauh dari MDMC. Berarti tidak mau merapat. Masyarakat ya? Iya, padahal sudah kita viralkan di berbagai macam akun media sosial, salah satunya IG, Facebook, dan lain sebagainya, terutama WA. Ini teman-teman dari MDMC rajin-rajin membuat status story ketika kita membuat flyer tersebut. Jadi bukan hanya anggota kami dari MDMC, kami juga memerintahkan kepada seluruh yang pernah mengikuti diklat, pernah mengikuti edukasi bersama MDMC, itu kita punya grup tersendiri. Sehingga ketika ada kabar yang perlu kita sampaikan melalui flyer, maka kita sampaikan, kita viralkan, kita share, kemudian mereka share kemana-mana. Oke, kalau gitu boleh di-sharing nih untuk mungkin IG-nya apa namanya, dan juga mungkin WA-nya. Oke, nanti kita munculkan di bawah ini ya. Oke, siap. Nah, kembali lagi sama Mbak Dia nih. Gimana nih kendala terbesarnya apa ya yang terjadi, yang dialami begitu ya, supaya BMKG itu benar-benar sampai dan dipahami sama masyarakat. Ada nggak sih, maksud aku, kendala besar gitu ya dari BMKG? Banyak Mbak, bukan cuma ada tapi banyak ya. Salah satunya tuh yang paling menjadi tantangan kami ya adalah bahasannya BMKG ini. Itu kan bahasan yang berat ya, terlalu teknis, kemudian istilahnya banyak sekali yang terlalu ilmiah gitu. Jadi masyarakat memang tidak terlalu paham. Nah, disitulah tantangan kami bagaimana caranya menyederhanakan istilah meteorologi ini atau istilah klimat dan geofisika ini supaya menjadi bahasa yang masyarakat mudah terima. Seperti yang tadi Mbaknya sempat sebutin, badai siklon, apa itu badai siklonnya? Makanan apa itu? Kemudian gelombang atmosfer apa itu kan? Tetapi kalau semua hal kita harus sederhanakan, kami khawatir esensi dari atau makna dari istilah tersebut justru malah jadi berkurang. Nah, itu kan tantangan. Kita harus sederhanakan, tapi kalau disederhanakan terlalu sederhana, jadinya tidak dapat esensinya gitu. Jadi kadang
kami memilih jalan tengah, jadi tetap menggunakan istilah ilmiahnya, tetapi kami jelaskan definisinya dengan ilustrasi sehingga masyarakat bisa lebih memahami. Nah, di situ juga kita butuh bantuan dari komunitasnya MDMC untuk bisa menjadi jembatan komunikasi, karena relawan itu kan biasanya punya kedekatan tersendiri ya, baik secara emosional ataupun kultural dengan masyarakat lapisan akar rumput gitu. Jadi mereka lebih tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka dan menginformasikan istilah kami yang ilmiah itu tadi, sehingga mereka bisa memahami gitu. Oke, ya memang harus diilustrasikan ya, orang zaman sekarang itu, apalagi anak muda itu lebih suka dijelaskan secara visual juga begitu ya, tanpa terlalu dijelaskan secara definitif banget gitu, nggak suka gitu. Dan ini kembali lagi ke MDMC. Tadi sempat disinggung MDMC sempat melakukan sosialisasi atau edukasi pada saat MPLS. MPLS sudah berlalu kemarin Jumat begitu ya. Dan next, apakah ada continuity untuk memberikan edukasi? Karena biasanya kalau udah MPLS ya udah itu udah nanti 1 tahun ke depan udah lupa gitu kan, 2 tahun lagi udah naik kelas gitu udah lupa lagi. Itu gimana? Apakah ada edukasi yang memang secara kontinu dijelaskan gitu? Jadi edukasi semacam seperti ini tidak bisa dilakukan cuma sekali, tetapi itu nanti harus ada tindak lanjut, berkesinambungan. Maka dari beberapa yang kita datangi yang sudah mendapatkan edukasi pertama, katakanlah ada diklat pertama, diklat kedua, diklat ketiga, maka mereka nanti dari beberapa pengurus yang sudah mengikuti kegiatan kebencanaan, maka mereka nanti kita himpun kembali. Kita himpun kembali, fungsinya nanti apa? Kita berikan pengajaran edukasi yang lebih berat lagi dengan mendatangkan beberapa materi, ada dari teman-teman BPD, ada dari BMKG, dan juga bahkan Damkar. Jadi bencana itu tidak berbicara masalah bencana alam aja, tetapi ada juga bencana sosial dan lain sebagainya. Maka mereka itu wajib tahu yang nantinya harapan yang kami undang itu tadi dari beberapa masyarakat, mungkin dari perwakilan sekolah, perwakilan masjid, perwakilan kampung, Karang Taruna dan lain sebagainya, kita himpun menjadi satu. Kita berikan materi yang bertambah, yang lebih berbobot, kemudian harapannya bisa disampaikan kepada masyarakat luas. Sehingga di sini MDMC juga bisa terbantu ketika banyaknya peserta bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh MDMC itu ke masyarakat yang lebih luas lagi, bukan hanya MDMC yang bekerja di situ. Oke, jadi berkolaborasi dengan banyak pihak pastinya. Iya. Wah, ini memang jangankan anak-anak ya, orang seumuran saya juga kayaknya masih, kalau masalah mitigasi itu masih awam. Paling buanter itu ya, yang paling saya tahu itu adalah sembunyi di bawah meja. Itu doang kalau lagi ada bencana gitu. Kalau semama ada di dalam gedung itu langsung keluar, langsung ke atas, tambah ke atas, naik ke atas kalau misalnya ada bencana, bukan malah keluar ke bawah atau menggunakan lift seperti itu. Ya, saya sampaikan sedikit ya. Jadi selain seperti itu, kami juga punya SOP yang harus dijalankan kepada instansi-instansi tersebut yang sudah mengalami, yang sudah kita datangi untuk melakukan edukasi tersebut. Contoh, misalnya mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu bukan hanya ketika saat ada bencana saja. Mungkin bisa juga mereka latihan. Jadi setelah mendapatkan ilmunya, mendapatkan programnya, maka mereka harus melakukan. Jadi istilahnya harus dibuat latihan khusus dari internal masing-masing instansi. Jadi kayak di sekolah kita datang, katakanlah bulan ini datang, maka 2 bulan kemudian mereka harus latihan sendiri. 2 bulan berikutnya lagi mereka harus latihan sendiri. Dalam pantauan juga tapi ya? Dalam pantuan juga, sehingga mereka tidak bingung. Jangan sampai mereka itu sudah melakukan edukasi, kemudian berikutnya lama tidak melakukan edukasi, 1 tahun, 2 tahun ketika ada bencana beneran, mereka lupa apa yang harus dilakukan. Maka perlu mereka latihan, entah itu 2 bulan sekali, 4 bulan sekali. Yang jelas mereka harus bekerja seperti yang disampaikan oleh SOP MDMC tadi. Atau mungkin ada program khusus gitu yang dilakukan oleh BMKG dan juga MDMC. Oke, kita bikin program 5 bulanan sekali atau mungkin setengah tahunan sekali gitu untuk diklat atau edukasi itu semacamnya. Mungkin habis ini ya Mas ya? Ya, sejauh ini memang kita sudah mencoba merangkul beberapa stakeholder yang ada di pemerintahan untuk melengkapi tentunya dari kita sendiri, itu sudah kita programkan. Nanti berikutnya dengan teman-teman BMKG ini. Gitu ya. Ada contoh praktek lainnya nggak kolaborasi antara MDMC dan juga BMKG selain edukasi, sosialisasi tentang mitigasi bencana ini?
Selama ini yang kita gunakan, yang kita ambil dari BMKG yaitu tadi informasinya. Kalau kita buka HP, buka aplikasi, itu tentu ada informasi dari BMKG. Maka itu kita gunakan sebagai dasar. Satu-satunya dasar yang bisa akurat, yang harus bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Tentunya anak-anak muda ketika melihat aplikasi ini, buka api saja sudah muncul. Suhunya sekarang di Surabaya berapa? Kemudian sekarang yang terjadi gempa itu lokasinya di mana? Titiknya di mana? Sehingga mereka bisa menjangkau ini semua melalui gadget ini. Wait. Aplikasi dari BMKG. Iya. Berarti tinggal download dari Play Store. Play Store ada info BMKG. Info BMKG. Tunggu, kalau nggak salah sekarang itu setiap gawai itu juga sudah ada disertakan suhu saat ini. Biasanya udah ada. Itu akurat nggak sih? Kan Beda. dia satu di gawai, ya nggak sih? Beda. Iya, beda ya. Aku sambil cek lagi nih. Seingat aku, setiap HP itu sekarang sudah kayak dijelasin juga masalah suhu-suhu juga kalau nggak salah keluar gitu. Tapi aku lupa di bagian mananya ya. Nah ini yang banyak masyarakat mungkin perlu tahu ya. Kadang nggak usah pakai info BMKG lah, di HP juga udah ada kok suhunya gitu. Mungkin ya Iya, ada. Sama atau enggak sih? Ini yang biru nih. Nah, dia langsung keluar nih. Tuh. Jadi tinggal sebutin di kota mana gitu. Ya, ada. Nah, jadi masyarakat itu perlu tahu bahwa beda antara suhu yang tampil di HP dengan suhu yang memang dari BMKG. Kalau suhu yang dari BMKG itu merupakan hasil prediksi. Prediksinya itu pun berbasis data yang data real time ya, data observasi. Jadi kita sudah mengamati suhu-suhu selama puluhan tahun gitu, memang real time-nya suhunya seperti itu. Jadi suhu yang diukur oleh BMKG ini sudah ada aturannya sendiri. Kita punya badan di atas BMKG, masih ada BMKG dunia nih. Jadi BMKG dunia ini menetapkan standar untuk pengukuran suhu, misalkan gitu. Harus termometernya harus diletakkan di dalam sangkar meteorologi, harus dicat putih, harus begitu. Itu yang memenuhi standar pengukuran suhu. Jadi untuk suhu permukaan yang disampaikan oleh BMKG tentu lebih benar ya, lebih akurat ketimbang yang dari HP. Karena yang dari HP itu biasanya dia diambil dari satelit misal. Dari satelit itu kan dia jauh ya. Satelit itu kan di luarnya bumi gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi itu hanya kira-kira lah, dan itu bisa jadi itu belum jelas suhu yang dirasakankah atau memang suhu udara gitu. Itu kan berbeda. Suhu yang dirasakan itu sudah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bisa kelembaban, kemudian bisa angin gitu. Sementara yang dari BMKG itu pure suhu udara permukaan. Itulah kenapa suhu dari BMKG pasti punya selisih dengan suhu dari HP. Suhu dari HP biasanya lebih tinggi daripada suhu yang disampaikan oleh BMKG. Oke, jadi tinggal download aja ya info BMKG yang ada di Play Store ya. Untuk di situ ada apa aja selain perakiraan cuaca? Ada semua. Jadi ada perakiraan cuaca, ada sampai ke wilayah kecamatan atau sampai ke desa juga. Kemudian ada perakiraan cuaca kelautan. Kemudian ada, kalau misalkan lagi musim lebaran nih, ada yang mudik, ada perakiraan info jalan tol misal. Kemudian ada info jalur darat, seperti itu ada banyak. Kemudian ada info gempa, jangan lupa ada info update ya itu kalau update, ada info untuk penerbangan juga ada. Jadi semua hal yang membutuhkan informasi cuaca dan iklim ada di info BMKG. Termasuk juga kah ada di situ berita gitu, berita tentang gempa atau kejadian apa gitu? Ada juga berita? Ada info gempa, ada. Info gempa ya. Kalau terjadi gempa misalkan di wilayah Blitar misal, pasti ada infonya di info BMKG. Oh, I see. Oke. Seru banget nih. Nah, nanti kita akan lanjut lagi ya. Tetap di sini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi,
menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Masih di Kita Indonesia. Nah, Mbak Dia, ini kalau dari BMKG nih kira-kira ada harapan apa nih untuk peran komunitas relawan? Oke. Untuk rekan-rekan komunitas relawan ini perannya menurut kami ya sangat penting dan vital dalam menyampaikan informasi. Karena itu tadi BMKG kan ini orang di balik layar. Kita tidak selalu bisa terjun langsung menjangkau masyarakat. Jadi kita cuma bisa menyampaikan informasi melalui platform tertentu, kemudian melalui teknologi tertentu. Nah, relawan ini bisa menjadi perpanjangan tangan kami atau perpanjangan lisan kami untuk menyampaikan informasi kami tersebut. Harapannya kepada seluruh komunitas relawan supaya bisa lebih tepat waktu, misalkan lebih tepat waktu kalau misalnya kita kasih informasi peringatan dini bisa segera disampaikan ke masyarakat. Kemudian bisa menjadi penengah antara komunikasi kami yang terlalu ilmiah, terlalu ribet, terlalu scientific, bisa lebih dibumikan lagi oleh komunitas relawan supaya bisa dipahami oleh masyarakat luas gitu. Kemudian mungkin bisa membantu kami mengedukasi masyarakat supaya bisa lebih peduli bahwa informasi cuaca, iklim dan gempa ini penting loh, bukan cuman pada saat udah bencana itu sudah terjadi, tetapi sebelum terjadi harus juga dipedulikan informasi tersebut gitu. Jadi jangan dianggap informasi itu nggak kejadian, nggak bakal terjadi sama saya, jadi nggak butuh gitu. Iya nih, apalagi anak-anak muda ya, anak-anak muda itu mana notice hal seperti itu, maksudnya cenderung nggak peduli. Orang Surabaya bilangnya nggak ngereken gitu ya, nggak ngereken. Nah ini kalau dari BMKG sendiri, kira-kira ada apa nih upaya supaya anak-anak muda itu notice hal-hal tersebut? Nah, anak-anak generasi sekarang ini ya, masyarakat ini harus paham dulu bahwa edukasi terkait mitigasi itu merupakan investasi jangka panjang. Nah, sekarang isu kita yang paling besar tuh apa sih? Perubahan cuaca, pola cuaca ekstrim. Itu akibat apa? Akibat adanya pemanasan global, perubahan iklim. Nah, pemanasan global ini sendiri kan prosesnya bukan dari kemarin sore aja, bukan 1-2 tahun yang lalu, bukan 10-20 tahun yang lalu, tapi akumulasi ratusan tahun gitu. Kenapa saya sebutkan ini? Karena apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak pada generasi cucu kita sampai cucunya lagi gitu. Jadi masyarakat harus mengerti apa yang harus dilakukan saat ini untuk
memaksimalkan proses mitigasi. Upayanya apa? Ya mengedukasi itu tadi supaya masyarakat bisa lebih paham. Yang harus dilakukan misalkan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil supaya untuk menekan gas rumah kaca itu tadi. Gas rumah kaca bisa tinggal di atmosfer kita sampai ratusan tahun. Berarti kita ini pakai mobil saat ini itu emisinya bisa tertinggal sampai generasi cucu kita. Gitu. Kurangi. Walaupun kita memang tidak muluk untuk menghilangkannya, nggak mungkin dihilangkan ya. Tapi bisa dikurangi, diminimalisir, ditekan lajunya dengan cara menanam pohon yang banyak, mengurangi emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil, menghemat listrik, menghemat air, kemudian edukasinya untuk lebih peduli pada informasi cuaca, kemudian bisa mulai memikirkan untuk mengganti energi fosil dengan energi terbarukan, gitu seperti solar, radiasi kah, kemudian energi air kah, dan sebagainya. Gitu. Efeknya ternyata memang cuaca yang terjadi ya dari ratusan tahun yang lalu gitu ya. Efek rumah kaca yang pokoknya semua yang berkaitan dengan apa yang sudah ditimbun dari dulu sekarang dirasakan, bahkan nanti mungkin dicuci-cuci kita kalau masih terus berlanjut seperti itu. Dan upayanya itu bisa dibantu dengan langsung turun atau terjun mengedukasi siswa-siswa yang sekarang masih kecil-kecil, ditanamkan sejak dini bahwa kita perlu menjaga bumi loh gitu. Kita perlu baik sama bumi loh. Bumi itu bukan sesuatu yang diam aja. Kita melakukan kezoliman ya selama ini ya. Aktivitas manusia itu kan banyak sekali, deforestasi, penebangan lahan gitu kan. Itu kan akan mengakibatkan bumi bereaksi untuk melakukan atau melepaskan energinya menjadi bentuk bencana seperti itu. Jadi kita harus rawat bumi ini, disayang-sayang sampai mereka besar itu menjadi pandangan hidup mereka gitu. Itu sudah tertanam sejak dini. Jadi jika yang kita tanamkan saat ini ke generasi awal itu berhasil, mereka akan menurunkan lagi ke generasi berikutnya, menurunkan lagi ke generasi berikutnya. Jadi edukasi itu adalah investasi jangka panjang seperti itu. Nah, untuk MDMC, harapannya kalau MDMC sendiri untuk BMKG supaya informasinya lebih membumi. Ya, baik. Jadi informasi ini kan sangatlah penting ya. Maka harus akurat, apalagi khususnya terkait dengan kebencanaan. Jangan sampai nanti yang muncul informasinya justru informasi yang tidak benar, hoax. Dan ini sangatlah rawan terjadi, mudah terjadi, dan siapapun bisa membuat seperti itu. Maka langkah yang harus dilakukan oleh BMKG yang pertama adalah akurasi terkait dengan informasinya itu. Kemudian yang kedua, membuat semacam aplikasi yang mudah dan yang dicintai oleh masyarakat. Jadi gambar-gambar yang menarik dan lain sebagainya itu harus diperdalam, diperluas oleh BMKG. Kemudian yang ketiga, harapan kami kepada BMKG bisa kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk membendung berita-berita yang hoax, kemudian berita-berita yang tidak benar, kemudian bisa mensosialisasikan lebih akurat kepada masyarakat. Gitu. Oh iya, ngomong-ngomong dari BMKG sendiri, komunitasnya selain dari MDMC ada lagi nggak? Kalau komunitas relawan ya kita banyak, tapi kita pengguna informasi kami juga berasal dari berbagai kalangan, dari kalangan transportasi juga, dari bidang pendidikan, universitas juga, kemudian dari komunitas relawan juga. Dan dari media-media termasuk RRI ini juga merupakan rekan kerja sama kami dalam menyebarkan informasi seperti itu. Oke. Dan terakhir nih, langkah praktis apa nih yang sekiranya bisa dilakukan masyarakat mulai sekarang? Dari MDMC dulu deh. Langkah yang praktis yang harus dilakukan oleh masyarakat sekarang, yang pertama rajin-rajin buka media sosial, khususnya aplikasi yang telah disediakan oleh BMKG. Kemudian yang kedua, silakan sejak dini mempersiapkan diri apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Minimal membawa barang-barang yang penting yang diperlukan ketika terjadinya bencana. Itu aja. Kalau dari BMKG sama. Jadi masyarakat
supaya lebih sering-sering buka sosmed, tapi buka sosmednya jangan sembarang scroll. Harus buka yang bermanfaat, buka infonya BMKG, kemudian buka info MDMC. Ayo kita lebih peduli gitu. Jangan lupa follow info BMKG Juanda ya, supaya bisa lebih mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dari informasi cuaca yang kita berikan. Oke. Ada pesan penting apa nih yang pengen disampaikan buat pemirsa program Kita Indonesia? Siapa dulu ini? Iya, dari BMKG dulu deh, Mbak Dia. Oke, tadi saya lupa nambahin satu hal juga yang dilupakan masyarakat, bahwa kita butuh persiapan ya untuk mitigasi. Jadi coba di rumah itu sediakan satu tas ransel gitu. Kita sebutnya tas siaga bencana. Biasanya diisi oleh surat-surat berharga. Jadi kalau misalkan terjadi bencana, kita nggak kelabakan nih nyari ijazah di mana, nyari surat tanah di mana gitu. Jadi di situ udah dimasukkan surat-surat berharga, kemudian kebutuhan kalau terjadi evakuasi gitu. Misalkan makanan instan, senter, kemudian kotak P3K, kebutuhan baju ganti seperti itu. Kebutuhan darurat harus sudah ada di rumah masing-masing ya. Itu untuk satu orang satu atau satu keluarga? Satu keluarga satu orang satu boleh. Oke, baik. Mbaknya udah ada belum? Belum. Aku kayak takut gitu loh, itu kayak tadi pamali gak sih? Kayak berharap terjadi ya. Enggak, ini kan suatu bentuk ikhtiar kita. Kalau terjadi sesuatu, kita bisa mengantisipasinya dengan lebih baik ya. Kemudian untuk menambah literasi terkait informasi cuaca dan iklim, bisa follow info BMKG, download aplikasinya info BMKG. Kemudian untuk wilayah Jawa Timur bisa follow info BMKG Juanda. Kita sediakan semua platform, ada TikTok, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube, semuanya ada, tinggal kalian mau nggak mengaksesnya, gitu aja sih. Iya, benar banget ya. Itu tadi sudah disebutin ya medsosnya ya, di follow ya. Dan kalau dari MDMC? Ya, kalau MDMC kurang lebih sama ya, yang harus kita persiapkan sebelum terjadinya bencana. Cuman yang perlu saya tekankan terkait dengan kebencanaan, maka bukan ketika bencananya terjadi, tetapi harus mulai sejak dini. Jadi apa yang bisa kita lakukan, sadar diri, sadar posisi. Sadar diri bahwasanya kita manusia biasa, sadar posisi bahwasanya kita itu lemah. Tidak akan ada yang bisa menolong ketika badai bencana yang sangat luar biasa menghantam kita semuanya. Maka marilah kita sadarkan diri kita mulai sejak sekarang, contoh dengan membuang sampah pada tempatnya, dan kemudian jangan menebang pohon sembarangan, maka itu harus kita lakukan. Maka pelajaran-pelajaran seperti itu sudah pernah disampaikan mulai dari sejak dasar SD sampai perguruan tinggi. Maka lakukanlah apa yang sudah menjadi pembelajaran kita, jangan abai dengan apa yang sudah kita diajarkan kepada kita semuanya. Satu lagi, jangan buang-buang makanan buat anak. Iya benar. Makanan tuh juga bisa jadi ini ya, waste apa ya, lupa namanya, waste food, iya. Jadi sisa makanan itu ternyata menghasilkan gas metana yang berkontribusi kepada menebalnya gas rumah kaca gitu. Tuh ya, jadi kalau makan secukupnya aja, kalau nggak kasihkan saya. Karena kan ya itulah. Oke, kalau begitu kita akhiri dulu program Kita Indonesia episode kali ini bersama BMKG dan juga MDMC. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sehat selalu. Semoga kita semua bisa segera mempersiapkan segala sesuatunya sejak dini untuk mitigasi ya. Oke deh, kalau gitu Ana pamit, Mbak Dia pamit, Mas Adi pamit. Sampai jumpa di program berikutnya. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.